Hai guys, welcome to the screen. Ya, kita baru aja selesai nonton Tira episode 4 karena kita udah janji bakal review setiap episode tapi dari sisi kita orang-orang awam. Kita nggak akan bahas soal gimana teorinya, teori Godam misalnya, teori Tira misalnya, 9 naga. Kita nggak akan bahas itu, kalian bisa nonton di channel-channel lain mungkin gitu. Tapi kita di sini perspektif orang yang nggak ngerti dengan series ini, kayak awam lah gitu. Jadi kita bakal lihat dari sisi sinematografi, fighting sequence, kemudian juga CGI, itu yang perlu kita komentari gitu ya. Jadi agak beda gitu sama channel-channel lain gitu ya. Nah, setelah nonton episode 4, lagi-lagi episode 4 kayaknya cuma sekedar pengembangan karakter dari sosok Suci, kemudian juga teman-temannya di sekelilingnya, terutama Haikal. England di sini berkembang banget menurut gue. Di episode 4 ini menurut gue episodenya si England. Selain dengan Suci yang gimana dia pengen mengalahkan ketakutannya, gue ngerti banget bahwa episode 4 ini bakal menjadi modal bagaimana si Suci sebagai Tira bisa loncat kayak Superman kayak gitu kan. Jadi setelah dia menguasai ketakutan atas ketinggian itu, jadi dia udah siap untuk jadi Tira gitu. Ketika dia udah nguasain beberapa naga itu, jadi dia bisa terbang loncat tinggi gitu. Nah, itu awalnya dari episode 4 ini. Memang secara keseluruhan agak boring. Episode 4 kelihatan banget bahwa ini series dan kayak sinetron sih sebenarnya kalau dari ceritanya. Ya wajar karena ini intermezzo. Modal awal untuk development karakter di episode-episode akhir nanti gimana Tira boom loncat kayak gitu, dan gue paham banget. Tapi ya lagi-lagi di sini kayak agak kosong aja gitu, kecuali di terakhir di episode 4 di mana England menunjukkan kehebatannya gitu ya, bagaimana dia bertemu sama Tira. Tiranya lagi ngomongin Haikal di belakang, tiba-tiba si England itu udah nge-set cafe itu, dan itu menurut gue menegangkan, lumayan menegangkan sih di akhir, dan membuat gue jadi penasaran sama karakter England. Nah, tapi kita berhubung kita nggak akan baca teori dan sebagainya, nggak kayak kita bahas Marvel DC gitu, tapi gue akan menahan itu. Yang jelas kalian gimana teori kalian terkait dengan England? Apakah dia jadi sekutu? Apakah si Haikal ini anaknya dia? Silakan kalian berteori di kolom komentar di bawah, dan gue bakal pantengin teori kalian gitu. Tapi secara keseluruhan di sini CGI, visual efeknya sangat berkembang pesat. Kalau di episode pertama ya so-so lah, episode 2 lumayan, 3 puncaknya, 4 ini tidak mengecewakan sama sekali. Apalagi di hooknya itu, di awal-awal episodenya ini, kita kan diperlihatkan ada sebuah cincin yang sangat kita kenal. Itu adalah cincinnya si Godam, kayaknya beberapa keturunan Godam itu. Tapi ada juga kayak mantra-mantra di tengah cincinnya. Gue nggak peduli lah cincinnya ntar gimana, tapi yang jelas di sini adalah visual efeknya bukan bermaksud untuk menyamakan dengan film dari Avengers, tapi memang kalau kita lihat dari ide 9 naga, selain mungkin ada di komik ya, ini kayak berasa visualnya untuk kita awam itu kayak berasa Infinity Stone lah, ada warna kuning, hijau, merah kayak gitu. Jadi ini kayak 9 stone gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kekuatannya, dan pengambilan ide dasarnya itu menurut gue kreatif banget. Enggak yang kayak seolah menjiplak, niru gitu, enggak. Tapi di sini kayak masih ada sisi-sisi orisinalnya yang gue penasaran banget. Nah, bagaimana penggambaran visual efek di awalnya itu sebenarnya bikin kaget. Kayak wah, kok langsung cincin Godam gitu ya? Kok lo siapa ini? Apakah ini Chico Jericho gitu ya? Jadi kayak wah, siapa ini yang kuncitan? Jadi mulai itu banyak teori-teori lagi. Jadi ketika kita melihat intronya itu agak sedikit kaget gitu. Kok kayak gini gitu. Jadi barulah ketika masuk setelah intro, oh ternyata itu menceritakan masa lalu gitu ya. Nah, dari awal episode sampai ke akhir kita akan diperkenalkan, dan juga kayak ceritanya alurnya tuh lambat banget menceritakan perkembangan karakter Suci, dia melawan ketinggiannya itu yang menurut gue kurang tinggi sih untuk orang takut ketinggian, apalagi orang yang biasa stunt woman yang tabrak-tabrakan, motor sampai jatuh-jatuhan, ketinggian segitu tuh, walaupun gue fobia ketinggian kayaknya agak kurang ya, menurut gue agak kurang tinggi lah, 5 meter ke atas kayak gitu ya. Tapi ya lumayan, untuk gue bukan orang yang belum tahu gimana orang-orang yang takut ketinggian tuh, apakah setinggi itu dengan matras yang setinggi itu bisa jadi ketakutan, gue nggak tahu gitu. Tapi intinya adalah di sini lebih rasional aja. Tapi memang di sini pengenalan setiap karakter Haikalnya itu dibuat jadi kayak baik.
dan padahal sisi jahat itu kan benar-benar menonjol di sini. Nah, kemudian juga di episode 4 kita akan tahu beberapa motif-motif dari ceritanya. Ternyata Haikalnya pengen naganya si Ono gitu ya. Kemudian juga si Angkasa itu bapaknya ternyata punya ini itu dijelaskan dengan sangat bagus. Si Widya juga ternyata seperti ini masa lalunya. Meskipun sekilas, tapi kita jadi ngerti banget bagaimana masa lalu mereka. Dan fokus mereka kan ke karakter Suci, bukan yang harus panjang lebar jelasin Widya gimana. Jadi porsi itu menurut gue pas banget dan tepat banget ditimbulin kayak gitu, nggak yang terlalu banyak bertele-tele gitu ya. Cuman efek kagetnya adalah kok tiba-tiba Widya langsung nerima gitu ya. Apakah karena ketahuan selingkuh dan sebagainya itu, apakah karena itu kayaknya kalau gue lihat lagi kayak enggak gitu. Apakah Widya ini udah tahu dengan kekuatan dari si Suci ini, kita nggak tahu gitu. Kita serahkan ke teman-teman yang berteori gitu ya. Tapi di sini adalah gue ambil dari sisi pengembangan karakter lumayan matang, meskipun agak bertele-tele di sini. Waktu 50-an menit itu terlalu banyak sih untuk episode 4 menurut gue. Langkah baiknya mungkin di 40 menitan aja cocok gitu ya. Kemudian juga dari sisi sinematografi biasa saja kalau kita bandingkan dengan episode 1, 2, 3, nggak ada yang perubahan signifikan banget gitu ya. Dan juga set-setnya juga masih sama seperti yang di episode-episode lalu, tapi gue suka tuh detail kayak lokasi syuting itu kayak bener-bener berasa banget kayak real lokasi syuting. Apalagi ketika si Haikal ketemu sama temennya si Suci, gimana mereka gulung kabel lah, bagaimana gitu, kayak set studionya itu kayak real banget. Gue suka detail di sana sih menurut gue gitu. Kemudian juga dari segi fighting sequence masih kaku menurut gue, kayak masih ngapalin skrip, bukan skrip ya, mengapalin koreografi banget sih, kelihatan banget. Tapi ya masih bisa dimaafkan karena di sini nggak ada yang bener-bener jontok-jontokan kayak lama gitu, long shoot gitu, nggak ada. Lebih banyak ke kayak latihan. Nah, namanya orang latihan jelas itu koreografi ya, itu masih alami banget gitu ya. Dan kemudian juga pas di adegan akhir ketika Suci ngelawan anak buah si England sih, itu sih yang agak ngeganggu kayak fighting sequence-nya. Jadi wah, tapi ya masih bisa dimaafkan menurut gue gitu ya. Tapi dari segi cerita misteriusnya itu mulai terbangun, kita mulai penasaran sama England. Dan England ini kan kayak di satu sisi dia ngebela si Angkasa, di satu sisi dia ngebela si Suci, kayak mau mengadu domba kayak gitu. Jadi kita penasaran gitu, apalagi si suaminya si England, karena itu kan di film sebelumnya kan muncul itu kayak banyak lagi teorinya. Sebenarnya ada nih di kepala gue tuh teori itu ada, tapi berhubung gue nggak mau bahas teori, ya udah kita serahkan ke teman-teman yang lebih mengerti gitu ya. Nah, secara keseluruhan gue suka scoringnya tetap sama seperti episode 1, 2, 3, nggak ada masalah gitu ya. Cuman ya kita kurang suka mungkin durasinya kelamaan aja gitu. Jadi kayak kurang suka aja gitu untuk bertele-tele episode 4. Jadi wajar, namanya sebuah series itu ada beberapa episode yang harus dikorbankan untuk membangun development karakternya. Semoga saja di episode 5 ini katakan melihat bagaimana Suci sudah bisa menguasai takut ketinggiannya itu, dan dia udah mulai loncat-loncat kayak Hulk gitu ya, kayak si Hulk itu puff langsung kayak gitu ya. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa kita komentari untuk episode 4 Tira terkait dengan bagaimana Godam, bagaimana ini jelas banget bahwa mereka terkoneksi dengan Godam. Jadi disinilah asal usul nanti bagaimana film Godam dan juga Tira kalau ada gitu. Oke, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Nantikan episode 5-nya kita bakal review yang akan tayang di setiap hari Sabtu. Dan secara keseluruhan episode 4 gue kasih skor ya sekitar 7/10 gitu ya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Nantikan terus setiap minggunya kita bakal review series Tira ini. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.